Selamat datang kembali di penjelajahan mendalam kita. Hari ini nih, kita mau bongkar satu buku. Wah, ini klasik banget dari tahun 1915. Judulnya The Art of Public Speaking. Karya Dale Carnegie dan J. Berg Esenwin ya. Betul, kedengarannya memang jadul banget ya. Udah lebih dari seabad umurnya. Tapi, jangan salah, prinsip komunikasi di dalamnya itu ternyata masih relevan loh. Buat Anda yang mungkin pengen lebih, pede gitu kalau ngomong di depan orang. Iya, betul sekali. Kami sudah coba sisir buku ini, cari intisarinya lah ya. Nugget kebijaksanaan yang paling berharga gitu. Misi kita hari ini memang menyajikan wawasan praktis dari sana. Supaya Anda bisa jadi pembicara yang lebih percaya diri dan punya dampak gitu ya. Tepat. Dan yang menarik, buku ini tuh melihat public speaking bukan cuma soal teknik-teknik kaku, tapi lebih ke, gimana ya, ekspresi diri yang otentik. Nah, itu dia poinnya. Buku ini menekankan kalau intinya public speaking itu, mengeluarkan apa yang ada di dalam diri kita. Pikiran, perasaan, ide-ide yang menurut kita berharga. Jadi, yuk kita kupas bareng nih. Gimana sih caranya mengembangkan isi diri kita itu, sekaligus mengatasi hambatan klasik lah, kayak demam panggung, atau, cara ngomong yang datar bikin ngantuk. Oke. Jadi fondasi paling dasarnya nih, menurut buku ini, dimulai dari diri sendiri. Namanya ekspresi diri. Public speaking itu dilihat sebagai, pancaran dari siapa diri Anda sebenarnya. Bukan cuma soal ikut-ikutan aturan dari luar, atau niru gaya orang lain aja. Oh, jadi kalau di dalam diri kita kosong, gitu ya, nggak ada apa-apa yang bernilai. Nah, itu dia. Kalaupun tekniknya jago banget, tapi isinya nggak ada, kita cuma jadi kayak mesin pengantar pesan orang lain aja, gitu. Oke, ini menarik. Jadi, langkah pertamanya bukan langsung belajar teknik vokal atau gerak tubuh gitu ya, tapi justru membangun isi dulu. Memastikan kita punya sesuatu yang emang berharga buat disampaikan. Tepat sekali. Fokusnya ke pengembangan diri dulu. Jadi pribadi yang punya pemikiran, punya perasaan, punya gagasan yang memang layak dibagi. Kerja utamanya justru di situ. Menjadi, berpikir, dan merasakan hal-hal yang pantas untuk diutarakan. Keaslian itu kunci. Baru setelah itu kita mikirin teknisnya ya. Betul. Nah, dari sini baru kita bisa ngomongin tantangan berikutnya yang paling sering dihadapi orang. Rasa takut, kurang percaya diri, demam panggung itu. Ini dia nih, musuh bebuyutan banyak orang, termasuk saya kadang-kadang ya. Terus, gimana resep dari buku setua ini buat ngatasinnya? Ada trik rahasia gitu? Ternyata resepnya sederhana banget, tapi mungkin nggak gampang dilakuin. Latihan. Latihan? Iya, latihan. Analogi yang dipakai di buku ini bagus banget loh. Belajar public speaking itu kayak belajar berenang. Anda nggak bisa jago renang cuma dengan baca buku panduan di pinggir kolam, kan? Harus nyebur ya? Harus nyebur, harus basah kuyup, mesti dihadapi langsung. Artinya, mau nggak mau harus sering-sering tampil di depan orang. Sesering mungkin. Biarpun awalnya gemeteran gitu ya. Jadi nggak ada jalan pintas lainnya itu dihadapi terus. Persis, nggak ada pil ajaibnya. Tapi, buku ini juga kasih peringatan penting nih. Jangan sampai kepercayaan diri itu kebablasan jadi sombong. Oh iya, betul. Pede itu penting, tapi jangan berlebihan. Katanya tanda kebesaran sejati itu justru nggak ngotot pamer kehebatan. Mesti bisa sedikit menyembunyikan cinta diri, walaupun itu sulit katanya. Jadi selain nyebur terus-menerus, apalagi yang bisa bantu bangun kepercayaan diri yang sehat ini, yang nggak sombong tadi? Persiapan yang matang. Ini, krusial banget. Jangan pernah maju ke depan medan perang dengan kepala kosong. Istilahnya gitu. Anda harus kuasai topik Anda, kalau bisa lebih baik dari audiensnya. Lebih dalam gitu ya? Iya. Terus, siapkan kalimat pembuka dengan sangat baik. Awal yang mulus itu bisa langsung dongkrak rasa pede loh. Nah, setelah persiapan udah maksimal, baru kita boleh berharap kesuksesan. Tapi tetap dengan kerendahan hati. Kerendahan hati di sini maksudnya bukan jadi minder gitu kan ya. Tapi lebih ke kesadaran bahwa kita butuh kekuatan buat bisa melayani audiens dengan baik. Tepat sekali. Bukan merasa aduh saya nggak bisa, tapi lebih ke semoga saya diberi kekuatan lah untuk menyampaikan ini dengan baik demi audiens. Nah, setelah kita punya isi dan katakanlah cukup berani, tantangan berikutnya muncul nih. Gimana caranya biar nggak ngebosenin? Iya, yang tadi dibilang monoton itu ya.
Betul. Buku ini keras banget loh soal penyampaian yang monoton, disebutnya kutukan. Kayak pemutar piringan hitam rusak yang lagunya itu-itu aja ya. Bikin audiens ngantuk setengah mati dan nunjukin keterbatasan si pembicara juga. Terus solusinya apa dong? Solusinya satu kata, variasi. Variasi. Iya, bayangkan suara Anda itu kayak alat musik. Kalau nadanya datar terus, ya orang bisa tidur. Kita perlu secara sadar memainkan beberapa elemen kunci dalam penyampaian. Pertama, penekanan atau emphasis. Penekanan, maksudnya? Tonjolkan kata-kata atau ide-ide kunci. Jadikan itu kayak puncak gunung dalam kalimat Anda, biar menonjol gitu. Kayak pakai stabilo tapi pakai suara gitu ya? Contohnya gimana tuh? Misalnya pakai kontras. Buku ini mencontohkan kalimat, takdir itu bukan soal kesempatan, ini soal pilihan. Nah, dengan menekankan kata kunci yang kontras itu, takdir bukan kesempatan, pilihan, maknanya jadi lebih nancep kan? Oh iya, paham. Terus ada juga perubahan nada atau pitch. Jangan bicara dengan nada datar kayak robot. Naik turunkan suara Anda sesuai emosi atau poin penting. Ya mirip orang nyanyi tapi lebih natural aja intervalnya. Oke, jadi ada penekanan kata kunci, terus mainin nada suara. Apalagi? Berikutnya ada perubahan kecepatan atau pace tempo. Sesuaikan kecepatan bicara dengan suasana atau ide yang disampaikan. Contohnya gimana? Ya kalau lagi semangat atau cerita yang seru bisa lebih cepat sedikit. Tapi kalau mau menyampaikan sesuatu yang berat, yang penting banget, bisa lebih lambat temponya. Biar meresap gitu. Oke. Dan yang sering diremehkan nih, jeda atau pause. Berhenti sejenak. Jeda. Bukannya kalau berhenti ngomong malah aneh ya nanti? Kayak lupa gitu? Nah, ini dia. Justru jeda yang dipakai di saat yang tepat itu, wah kekuatannya luar biasa. Fungsinya banyak loh. Bisa buat ngumpulin tenaga sebelum ngomongin poin penting. Oke. Bisa kasih waktu audiens buat mikir sejenak, nyerna omongan kita. Bisa juga buat bangun ketegangan atau suspense kayak di film detektif gitu. Oh, jadi ditahan dulu gitu ya? Iya, atau bisa juga jeda setelah menyampaikan ide penting, biar ide itu benar-benar masuk dan meresap ke audiens. Tapi ya tentu aja jangan kebanyakan jeda atau jeda di tempat yang aneh. Nanti malah dikira lupa materi beneran. Wah, ternyata jeda itu strategis banget ya penggunaannya. Jadi intinya nih, biar nggak monoton, kita harus mainin penekanan, nada, kecepatan, sama jeda secara sadar gitu ya. Nggak perlu jadi ahli teknis banget, tapi paling nggak paham prinsip dasarnya. Betul sekali, paham prinsip variasi dan dinamika dalam penyampaian. Dan ini semua yang nggak akan bisa kalau nggak dilatih terus-menerus. Nah, ini nyambung lagi ke persiapan dan latihan yang tadi kita bahas. Oke, balik lagi ke persiapan dan latihan nih. Tadi sempat disinggung ada persiapan umum sama persiapan khusus. Itu bedanya apa ya? Persiapan khusus itu ya kayak yang tadi, riset materi spesifik, bikin kerangka atau outline pidato, mungkin nulis naskah kalau acaranya formal banget. Itu buat satu penampilan tertentu. Oke, Tapi yang nggak kalah penting, bahkan mungkin lebih penting dalam jangka panjang, itu persiapan umum. Ini kayak nabung modal buat bicara. nabung modal. Maksudnya? Ya caranya perkayalah hidup Anda dengan pengalaman. Banyak-banyak ngobrol sama orang, karena dalam percakapan yang bagus, itu kita memberi sekaligus menerima ide kan. Terus, asah kemampuan observasi atau pengamatan terhadap sekitar kita. Jadi kayak jadi orang yang lebih berisi dan lebih peka gitu ya? Biar sumur ide kita tuh nggak kering pas dibutuhkan. Persis, biar pas butuh ngomong sesuatu, selalu ada yang bisa diciduk dari dalam. Dan bagian penting dari persiapan ini, ya lagi-lagi, latihan. Buku ini tuh nggak ada bosan-bosannya menekankan ini. Latihan lagi ya? Iya, mungkin awalnya terasa aneh atau kaku kalau kita terlalu fokus ke teknik pas latihan. Tapi ini penting untuk membangun kebiasaan baik. Mirip kayak orang belajar main piano lah. Awalnya mikirin jari, lama-lama kan otomatis. Nah, ngomongin soal latihan. Buku setebal ini masa isinya cuma teori melulu sih? Ada nggak sih bagian yang lebih praktis gitu? Nah, justru disinilah kerennya buku ini. Di bagian belakang itu, ada lampiran atau appendix. Ada appendix A, B, C, dan D. Isinya apa tuh appendix itu? Isinya puluhan topik siap pakai untuk latihan, beneran. Ada daftar pertanyaan untuk debat di appendix A. Ada tema-tema pidato lengkap dengan referensi sumbernya di appendix B.
Ada lagi subjek-subjek sugesti buat dikembangin jadi pidato di Appendix C, sampai contoh naskah pidato utuh buat dipelajari dan dipraktikkan di Appendix D. Lengkap banget. Wah, jadi kayak dikasih soal latihan langsung ya, biar nggak cuma baca teori, tapi langsung cus, coba praktek gitu. Ini pasti nyambung ke latihan ingatan juga dong kalau gitu? Banget. Latihan dengan topik-topik itu otomatis melatih ingatan juga. Dan buku ini juga ngasih tips spesifik buat melatih ingatan. Katanya bikin kesan yang kuat pas belajar sesuatu, ulang-ulang, terus kaitkan ide satu sama lain, bikin asosiasi. Pakai jembatan keledai gitu ya? Bisa jadi, gunakan berbagai indera, juga lihat materinya, dengarkan, kalau bisa direkam, tulis ulang poin-poinnya. Dan yang penting juga, buang jauh-jauh rasa takut bakal lupa. Yakinkan diri kalau kita bisa mengingat. Itu ngaruh loh ke performa ingatan. Oke, jadi kalau dirangkum sejauh ini ya, pondasinya itu punya isi diri yang otentik, terus bangun kepercayaan diri lewat persiapan matang, sama berani nyebur alias latihan. Terus bikin penyampaian jadi menarik pakai variasi vokal dan jeda yang strategis. Dan semua ini didukung persiapan plus latihan terus-menerus, bahkan bisa pakai soal latihan dari appendix buku ini langsung. Kelihatannya masih ada satu elemen penting lagi ya yang belum kita bahas dalam. Ada, dan mungkin ini yang paling, paling mengikat semuanya, yaitu perasaan dan antusiasme. Perasaan dan antusiasme. Iya, bicara itu mesti pakai emosi yang tulus. Anda nggak bisa memalsukannya lama-lama. Buku ini banyak mengutip tokoh-tokoh besar yang bilang kalau ketulusan itu adalah jiwanya kefasihan bicara. Antusiasme itu menular kayak virus baik. Jadi, sebagus apapun tekniknya, kalau nggak ada hatinya, nggak ada rasanya gitu, ya nggak akan sampai pesannya ke audiens. Tepat sekali. Pidato atau pembicaraan yang hebat itu seringkali lahir dari kepedulian yang mendalam, entah itu pada topiknya atau pada audiensnya. Lahir dari keinginan tulus untuk berbagi, untuk menghubungkan, atau bahkan untuk melayani. Contohnya ada nggak? Contoh klasik lagi, yang disebut di buku juga, pidato Patrick Henry yang terkenal itu, beri aku kebebasan atau beri aku kematian. Kita bisa merasakan gejolak emosi dan keyakinan di balik kata-kata itu kan? Itu nggak bisa dibuat-buat, itu datang dari hati. Wah, ini kayak lingkaran penuh ya jadinya. Kembali lagi ke awal tadi. Punya sesuatu yang berharga di dalam diri, tapi nggak cuma di pikiran, tapi juga di hati. Lalu berani mengungkapkannya dengan persiapan yang cukup, teknik yang mendukung, dan yang paling penting, yaitu tadi dengan ketulusan. Betul sekali. Dan ini juga berarti kita perlu memahami audiens kita kan? Persuasi yang efektif yang juga disinggung di buku ini, itu bukan cuma soal nyajiin argumen logis aja, tapi juga harus mampu menyentuh emosi dan motif yang menggerakkan audiens kita. Motif seperti apa tuh? Ya, bisa macam-macam. Mungkin soal kebebasan, soal tugas dan tanggung jawab, soal harapan, soal keadilan, dan lain-lain. Dan kita hanya bisa menyentuh itu kalau kita sendiri bicara dari hati dengan tulus. Oke, mari kita coba rangkum nih ya penjelajahan kita di The Art of Public Speaking ini. Jadi meskipun usianya udah lebih dari seabad, pelajaran utamanya tuh terasa sangat modern ya. Intinya, jadi pembicara hebat itu dimulai dari dalam diri kita sendiri. Betul, punya substansi, punya sesuatu yang otentik untuk dikatakan. Itu fondasinya. Lalu, bangun kepercayaan diri yang sehat lewat dua hal, persiapan yang super matang dan keberanian untuk terus berlatih, terus nyebur. Jangan takut gagal di awal ya. Iya, anggap aja bagian dari proses belajar. Terus, saat menyampaikan, jangan monoton. Itu penting banget. Mainkan variasi suara, penekanan, nada, kecepatan, dan jeda, biar pesan kita tuh hidup dan menarik buat didengar. Dan yang mengikat semuanya tadi apa? Sampaikan dengan perasaan yang tulus dan antusiasme. Ketulusan itu kunci yang nggak bisa dipalsukan dan punya daya pengaruh yang luar biasa. Dan jangan lupakan kekuatan latihan yang konsisten. Tadi keren banget tuh bagian appendix A, B, C, dan D yang isinya soal latihan, itu nunjukin betapa krusialnya praktek nyata ya. Betul, teori aja nggak cukup. Buku ini menekankan berkali-kali, nggak ada jalan pintas selain praktek yang tekun dan kemauan untuk terus belajar serta memperbaiki diri. Kami harap ya penjelajahan kita ini memberi Anda, para pendengar, percikan inspirasi dan mungkin beberapa alat praktis juga. Anda bisa mulai menerapkan prinsip-prinsip ini, nggak harus langsung di panggung besar kok. Iya, bisa dimulai dari obrolan sehari-hari, atau pas rapat tim kecil di kantor,
Atau sekedar meluangkan waktu untuk merenung dan mengumpulkan isi untuk dibagikan nanti. Manfaatkan waktu luang gitu ya? Betul. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran buat Anda bawa pulang. Buku ini kan udah ngasih peta jalannya nih, kenapa dan bagaimana caranya jadi pembicara yang baik. Bahkan lengkap dengan arena latihannya di bagian appendix tadi. Iya, appendix A sampai D itu ya. Nah, pertanyaan reflektifnya untuk Anda, bagaimana Anda bisa secara sadar mulai memasukkan latihan berbicara, sekecil apapun bentuknya, ke dalam rutinitas harian Anda? Mungkin dengan coba membahas salah satu topik sederhana yang disarankan di appendix B atau C itu. Apa kira-kira satu langkah konkret paling pertama yang akan Anda ambil setelah mendengar diskusi kita hari ini untuk jadi pembicara yang Anda inginkan?